Baik, terima kasih banyak, Dr. Robert. Izin mungkin kita lanjut ke penanya yang ada di dalam Zoom meeting. Mungkin Bu Neneng, silakan Bu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Ini udah siang ya, udah agak siang. Eh, Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Neneng. saya ingin tanyakan adalah kalau misalnya sampai ada kejadian terjadi orang itu, kalau kita kan juga kalau cacar air ada bekasnya ya, Dok ya. Ini apalagi di muka sebanyak itu, apakah ada cara untuk menghilangkan bekasnya kalau nanti ada yang terkena gitu, Dok? Hilangkannya seperti apa? Terus harus ditambah dengan mungkin vitamin apa atau makanan apa sehingga bisa mempercepat menghilangkan bekas luka yang dimaksud sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Waalaikumsalam Bu Bu Neneng. Neneng. Silakan Dr. Robert. Terima kasih Bu Neneng. Jadi nggak perlu ditambahkan obat-obat tertentu karena berdasarkan pengalaman kami juga merawat, begitu dia sembuh, kropengnya akan terlepas. Kalau memang kita khawatir terjadi infeksi tambahan, biasa dokter akan menambahkan salep antibiotik di area yang kropeng tersebut. Tapi prinsipnya ketika mandi, tetap mandi ya. Jadi selama ini kesalahan adalah kalau cacar tidak boleh mandi. Itu mitos. Jadi yang benar justru harus tetap mandi, tetapi ketika membasuh dengan handuk itu bukan ditarik, tapi ditap supaya tidak menjadi luka baru. Jadi secara umum dia nanti akan lukanya melepas jadi kropeng, kropeng akan lepas kemudian muncul kulit baru. Ya, saya bisa cerita bahwa dia bersih seperti sedia kala karena saya lihat beberapa pasien yang sampai sekarang juga masih konsultasi, masih diikuti, masih berobat dan sekarang mulus gitu seperti sedia kala, nggak muncul kropeng sama sekali. Bahkan dia di wajah gitu ya. Jadi ya sebetulnya cukup aman asal tadi kita tetap jaga kebersihan selama sakit sehingga sembuhnya bisa lepas kropengnya sempurna sendiri dan muncul tadi. Ini agak beda dengan cacar air. Kalau cacar itu gatal, jadi kita akan terangsang untuk menggaruk. Nah ini tuh untung tidak gatal, tapi nyeri. Jadi nanti obat yang akan diberikan adalah obat anti nyeri. Nah karena dia gatal, nggak gatal, nyeri, maka sebetulnya dorongan untuk menggaruk dan membuat luka baru tuh menjadi lebih sedikit kalau saya lihat di pengalaman beberapa pasien mpox yang ada di Indonesia. Demikian, Bu Neneng, yang bisa saya coba sampaikan. Baik, terima kasih, Dok. Soalnya kan kalau wanita apalagi nanti kalau yang kenanya anak muda gitu kan Ya, sayang apalagi di wajah. Terima kasih, Dok. ah, Ya. baik Bu Neneng. Ya, terima kasih Bu Neneng atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya ke Pak Agus Tiswono. Silakan Pak Agus. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agus. Silakan Pak. Nah, perkenalkan Pak, nama saya Agus Dispono Pak ya, dari Himpana Cabang Pekanbaru. Salam kenal untuk seluruh peserta yang hadir di Zoom meeting Yakes Menyapa. Begini Pak, saya ikuti tadi pencerahan dari Bapak eh, Robert Sinto yang menjelaskan bahwa Mpox itu sejak tahun 58 sudah ada Pak ya. Kemudian di tahun 2019, 2020 sudah mulai ekspansi. Namun karena waktu 2019 itu ada COVID sehingga kurang populer sebenarnya gitu Pak ya. Dan dinyatakan oleh WHO pada 2022 dinyatakan adalah suatu wabah yang waspada global. Jadi penularannya dari manusia ke manusia seperti itu. Kemudian eh, orang-orang yang terpapar oleh Mpox itu Pak kan gejala-gejalanya ini kan ada kemiripan dengan penyakit lain Pak ya, gejala awalnya seperti sakit kepala, demam, batuk pilek dan lain sebagainya sangat mirip. Namun kita kan belum mengetahui pada tahap seperti ini masih stadium berapa kira-kira kalau nanti Pak Robert terangkan apakah bisa terbagi stadium 1, 2, 3 sampai stadium yang berbahaya gitu ya. Seperti itulah Pak ya, tolong terangkan pada stadium berapa Mpox ini menjalar gitu Pak. Jadi stadium dini bisa kita ketahui tepat diagnosa kita, walaupun sebelum dibawa ke dokter atau ke puskesmas. Kira-kira itu Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Silakan Dr. Robert.
Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi untuk penyakit infeksi Mpox ini kita tidak bagi berdasarkan stadium seperti kanker 1, 2, 3, 4 gitu ya Pak Agus. Kita baginya dalam fase, hanya ada 2 fase. Yang pertama fase inkubasi, artinya memang belum menunjukkan gejala. Dan yang kedua fase sakitnya. Nah, penularan terjadi kalau sudah mulai ada keluhan atau kelainan pada kulitnya. Baru mulai terjadi dia potensial untuk menular. Sehingga saat inkubasi tersebut yang perlu kita lakukan adalah pemantauan berkala setiap hari. Nanti biasa Dinas Kesehatan akan melakukan kontak. Ada keluhan nggak Pak hari ini? Ada apa aja keluhan, nanti dia akan list di pertanyaan. Kemudian nanti kalau muncul saat itu gejala salah satu positif, baru diminta untuk datang ke puskesmas atau layanan kesehatan untuk mengakses. Tapi kami tidak mengenal istilah stadium. Nah, perjalanan penyakitnya itu yang bisa beda-beda antara setiap orang, ada yang bisa jadi berat atau menjadi ringan, tapi kita tidak kenal juga, tidak sebut juga dengan stadium. Jadi nanti kita lihat apakah memang sudah banyak di kulit dan di organ lain, atau hanya di kulit saja. Tapi apapun itu, mau ringan, mau berat, semuanya harus tetap jadi kewaspadaan. Karena itu datang ke dokter, nanti dokter akan melakukan checklist. Kita sudah buatkan checklist untuk seluruh dokter di Indonesia, untuk masukkan ini kelompok yang risiko tinggi atau bukan. Kalau kelompok risiko tinggi untuk jadi berat, antivirus bisa mulai diberikan sedini mungkin. Demikian Pak Agus, mungkin tahap-tahapan yang akan dilalui kalau kita sudah masuk terinfeksi oleh Mpox ini. Oh, gila. Terima kasih Pak penjelasannya. Semoga bermanfaat dan Makasih Pak Agus. ya. Terima kasih Pak Agus. Silakan kepada Ibu Agustin. Ibu Agustin Riviana, silakan. Assalamualaikum. Saya Dr. Waalaikumsalam, Bu. Agustin, Ya, Dok, pensiunan silakan, Dok. Jakarta. Pertanyaan saya mungkin juga untuk Pak Didit dan untuk Dr. Robert. Kalau untuk Pak Didit, saya bertanya, apakah di Pertamina, terutama Yakes, sudah mempunyai program untuk preventif dan kuratif terhadap Mpox ini? Supaya ini ya, kalau misalnya kita sekarang ini beberapa peserta sudah pada mendengar dan mungkin menjalarkan edukasi ini kepada lingkungannya, dan kebetulan sudah ada nanti yang gejala-gejalanya seperti yang tadi dikemukakan dan terus membawa ke layanan kesehatan, tetapi ternyata layanan kesehatan di Pertamina sendiri belum tahu. Nah, seharusnya orangnya ini mungkin sudah harus dilakukan PCR atau obat, dan alangkah gimana ya di layanan kita sendiri mereka nggak tahu sama sekali. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah Yakes sudah memberikan penyembuhan atau informasi yang tepat kepada layanan kesehatan Pertamina di seluruh Indonesia? Kemudian pertanyaan kedua juga dengan pertanyaan yang sama untuk Dr. Robert, juga apakah Kementerian Kesehatan juga sudah memberikan informasi ini untuk seluruh layanan kesehatan di seluruh Indonesia? Jangan-jangan hanya cuma ini di kota-kota besar aja seperti Jakarta, Bali, dan sebagainya. Tetapi di daerah yang berkemungkinan saja mereka bisa berkontak yang kita tidak tahu, manusia ini kan berjalan ya, tapi tidak mengerti layanan puskesmas terdepannya. Dan itu pun bisa kita pahami karena mereka tidak dapat informasi sama sekali dan tidak punya program sama sekali. Apalagi tadi sudah pernah disinggung, kalau ini Kemenkes pusat saja tidak sampai ke daerah, hanya mengharapkan Pemda, kalau bupatinya tidak ngerti, gubernurnya tidak ngerti, ya habislah pasien-pasien ini. Jadi itu pertanyaan saya untuk Pak Didit dan Dr. Robert. Terima kasih. Selamat siang. Iya, terima kasih Dr. Agustin atas pertanyaannya. Dr. Robert, mungkin izin dok saya jawab lebih dahulu ya. Ya, oke, izin. Terima kasih Dr. Agustin atas pertanyaannya. Mungkin izin ini saya mungkin tidak bisa mewakili Pertamina secara umum ya, Dr. Agustin. Tapi mungkin yang bisa saya sampaikan adalah terkait dengan Yakes Pertamina sebagai dalam tanda kutip di sini suatu badan yang memberikan layanan kesehatan kepada warga senior serta pekerja maupun keluarga Pertamina, ini selalu berusaha untuk update terkait dengan permasalahan kesehatan di Indonesia, dok. Ini juga seperti yang apa kami lakukan sebelum-sebelumnya dengan COVID-19 dan sebagainya, dok. Nah, terkait dengan monkeypox ini adalah suatu isu yang memang sudah kami ikuti, dok, sejak awal.
Dan memang kami sudah coba petakan sejak kapan kemudian penyakit ini muncul, kemudian bagaimana perkembangannya dan sebagainya, Dok. Nah, terkait dengan apa yang bisa kami lakukan, Dok, untuk saat ini kami sebenarnya prinsipnya adalah kami menerapkan 5 level of prevention, Dok. Jadi 5 level of prevention yang kami utamakan saat ini adalah kita ambil yang di health promotion and specific protection, Dok. Di mana untuk health promotionnya ini bagaimana ya Pertamina melakukan pendekatan kepada seluruh Bapak dan Ibu semua. Salah satunya adalah dengan program ini Bapak dan Ibu semua. Jadi dengan Yakes Menyapa ini. Jadi memang Yakes Menyapa ini alhamdulillahnya Bapak dan Ibu ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari Yakes Pertamina untuk Bapak dan Ibu semua, baik untuk warga senior, baik untuk pekerja maupun keluarga dari Pertamina Group, agar Bapak dan Ibu semua mendapatkan informasi yang valid terkait dengan Mpox ini. Sebenarnya tidak hanya untuk Mpox Bapak dan Ibu, tapi juga untuk segala penyakit yang ada di sekitar kita Bapak dan Ibu. Jadi memang konteksnya Bapak dan Ibu kami rutin mengadakan kegiatan seperti ini dengan mengundang berbagai narasumber. Tujuannya adalah agar Bapak dan Ibu mendapatkan informasi yang valid, informasi yang bisa Bapak Ibu percaya keabsahannya. Seperti yang saat ini kita lakukan bersama Dr. Robert Sinto. Ini adalah suatu hal yang salah satunya kami lakukan untuk sebagai langkah upaya promosi kesehatan, sebagai salah satu cara menghindari Bapak dan Ibu semua dari penyakit Mpox. Jadi ini adalah suatu bentuk upaya kami untuk meningkatkan pengetahuan Bapak dan Ibu semua, meningkatkan pengetahuan kita semua. Itu yang pertama Bapak dan Ibu terkait dengan sisi penyakitnya. Lalu yang kedua Bapak dan Ibu, sebenarnya dengan materi atau dari penjelasan Dr. Robert Sinto, kita semua Bapak dan Ibu kita jadi paham sebenarnya situasi di dunia dan Indonesia seperti apa Bapak dan Ibu. Jadi dengan kita mengetahui sebenarnya penyakit ini skop besarnya seperti apa, urgensinya seperti apa, sehingga nanti kita bisa mulai menyusun Bapak dan Ibu langkah-langkah mitigasi yang bisa kita upayakan bersama. Sebagai contoh misal Bapak dan Ibu, dari penjelasannya Dr. Robert Sinto, kita bisa paham bahwa oh ternyata vaksinasi untuk penyakit Mpox ini adalah suatu program yang memang masih coba dikaji terlebih dahulu di tingkat negara, Bapak dan Ibu semua. Di tingkat negara untuk saat ini masih diberikan untuk kelompok-kelompok yang rentan. Nah, maka dari itu, nanti dari sisi Yakes Pertamina akan coba memantau dari Kemenkes seperti apa. Apakah kemudian dari Kemenkes ini bisa sudah mengeluarkan aturan-aturan yang terkait dengan bagaimana penerapan mitigasi risikonya di masyarakat secara umum. Pada intinya, Bapak dan Ibu semua, Yakes Pertamina sendiri sebagai bagian dari Pertamina akan selalu memantau kesehatan Bapak dan Ibu semua. Kami juga berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit, seluruh provider layanan kesehatan kami di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sampai saat ini kita punya 900 sampai 1000 jejaring provider di seluruh Indonesia. Jika memang nanti ternyata ditemukan ada misalnya Bapak dan Ibu ya, ada satu atau mungkin ada kasus-kasus yang kemudian muncul di beberapa Bapak dan Ibu semua yang kemudian kemungkinan mengarah ke arah monkeypox atau Mpox, nanti Yakes Pertamina akan mencoba berkoordinasi Bapak dan Ibu kepada Pertamina Persero terkait dengan bagaimana penanganan yang akan kita lakukan kepada Bapak dan Ibu semua. Yang pastinya Bapak dan Ibu penanganannya ini akan sangat bergantung atau sangat mengikuti dari guideline atau dari anjuran-anjuran dari Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah tidak perlu khawatir bahwa untuk kondisi saat ini Yakes Pertamina ini akan selalu hadir di setiap langkah kesehatan Bapak dan Ibu semua. Jadi kami akan mencoba untuk mencoba untuk memberikan yang terbaik yang bisa kami lakukan sesuai dengan aturan-aturan dari Pertamina Persero untuk bisa dalam tanda kutip mencegah penyebaran monkeypox ini atau Mpox ini khususnya di populasi warga senior Pertamina maupun pekerja dan keluarga Pertamina. Mungkin itu jawaban dari saya, Dr. Agustin. Silakan Dr. Robert untuk pertanyaan selanjutnya, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dido, Dr. Agustin untuk pencerahannya ya, saran masukan. Jadi pemerintah, Kementerian Kesehatan dalam hal ini sudah berulang kali membicarakan dengan Dinas Kesehatan. Jadi kami sudah melakukan pertemuan
dengan seluruh dinas kesehatan di Indonesia, jadi di semua provinsi di Indonesia, untuk bisa mensosialisasikan langkah apa yang diperlukan. Dan tadi sebagai akibat feedback berikutnya adalah pada beberapa kesempatan kami diundang oleh dinas kesehatan dari provinsi setempat untuk bisa menyampaikan lebih banyak lagi pada kelompok risiko tinggi di komunitasnya masing-masing. Tapi terima kasih banyak masukan Dr. Agustin akan saya sampaikan pada pemerintah. Dan pemerintah, saya lihat Kementerian Kesehatan juga sekarang sudah jauh lebih aktif ya menyampaikan perkembangan-perkembangan kebijakan-kebijakan dalam bentuk temu media, dan pada beberapa kali juga sudah disampaikan mengenai apa yang bisa kita kerjakan, apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa memperkuat kemampuan kita untuk bisa memitigasi penyakit ini. Terima kasih sekali lagi.